Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di IMPA hari ini. Adik-adik apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan IMPA di tanggal 12 April 2020. Hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita mau mulai menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Oke adik-adik, sekarang mulai saat teduhnya. Kita ambil saat teduh, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, sekarang adik-adik kita akan memulai ibadah IMPA hari ini dengan nyanyian pertama dari Kidung Ceria 215, Dengar hai kawanku. Ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami boleh sehat sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya boleh melancarkan kami sehingga kami dapat mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 107. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Adik-adik, boleh siapkan Alkitabnya. Kita akan membacakan Mazmur Pujian. Mazmur ini diambil dari Mazmur pasal 146 ayat 1-5. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Mazmur pasal 146 ayat 1-5. Kita berbacanya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku.
Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Oke, untuk Mazmur hari ini adalah judulnya Tuhan adalah penolong. Untuk merespon bacaan Mazmur hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 22, yaitu Besarlah Kasih Bapa. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah selamat berulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Untuk pengumuman yang kedua adalah akan diadakan lomba. Adik-adik tahu kita hari ini kita merayakan apa ya? Ya, betul, Paskah. Karena kita dalam rangka merayakan Paskah, maka ada lomba-lomba loh yang disediakan oleh PA. Kalau gitu, Pelkat PA ini menyediakan lomba apa ya? Wah, lombanya adalah pertama untuk kelas TK akan diadakan lomba menghias telur Paskah. Adik-adik boleh menghias telur Paskah sekreatif mungkin untuk kelas TK. Sedangkan untuk kelas kecil, adik-adik boleh menghias untuk membentuk kartu tulisan Selamat Paskah, dan adik-adik boleh menghias sebagus mungkin. Dan untuk kelas tanggung, adik-adik membuat video mengucapkan Selamat Paskah sekreatif mungkin. Nah, pemenangnya akan dipilih dari masing-masing kelas di setiap pos adik-adik. Adik-adik boleh mengirim hasil karya adik-adik berupa foto dan video ke kakak layar masing-masing di setiap pos ya. Next pengumuman. Karena adanya corona, jadi adik-adik kakak mau ngasih tahu bahwa jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Dan jangan lupa untuk tetap berada di dalam rumah ya. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Dan jangan lupa untuk membersihkan diri sendiri dengan mencuci tangan. Mencuci tangannya dengan sabun ya. Next pengumuman, yaitu untuk pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan hari ini untuk kelas TK akan dibawakan oleh Kak Mercy, untuk kelas kecil akan dibawakan oleh Kak Eca, dan untuk kelas tanggung akan dibacakan oleh Kak Intan. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Kau boleh kembalikan lagi kami untuk mendengar sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan mau memimpin ibadah pada hari ini dengan baik Tuhan, dan Kau berkenan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu. Haleluya, amin. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik? Hari ini hari apa? Ya, hari ini hari Paskah. Nah, kalian tahu nggak sih hari Paskah itu kita memperingati apa? Kalian tahu? Nah, iya adik-adik, hari Paskah itu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada tanggal 10 April 2020, Jumat kemarin, itu adalah hari Jumat Agung. Ada yang tahu nggak Jumat Agung itu apa? Ada yang tahu? Bener banget adik-adik. Jumat Agung itu memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik lihat dulu ya peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus waktu menjelang persaliban. Ini dia. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala
tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Nah adik-adik, bagaimana sudah melihat kan tadi dan menonton peristiwa Tuhan Yesus disalibkan? Sedih ya adik-adik? Nah adik-adik, tahu nggak kalian Tuhan Yesus harus menanggung semua ini yang bukan kesalahan Tuhan Yesus sendiri. Nah adik-adik, Tuhan Yesus melakukan itu bentuk Tuhan Yesus sayang kepada kita dengan cara menebus dosa umat manusia, yaitu kita semua adik-adik. Nah adik-adik, untuk cara terima kasih kita kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari dosa, kita bisa bersyukur dan berdoa, tidak melawan orang tua, dan juga selalu berbuat baik terhadap sesama. Nah adik-adik, ingat ya, kita harus berbuat baik untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sekian dulu firman pada hari. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, kami berterima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Dalam firman Tuhan tersebut, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus mau membebaskan kami dari semua dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik dimanapun kami berada dan menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk orang-orang yang boleh menjaga kami, baik itu orang tua kami, kakek nenek kami, kakak kami, adik kami. Tuhan boleh memberkati dan melindungi mereka, dan Tuhan boleh selalu memberkati rezeki mereka. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada terkhusus untuk gereja kami, yaitu Gereja GPIB Pancaran Kasih. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap pelayanan di dalam gereja kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa tahun ini kami tidak bisa merayakan Paskah bersama teman-teman. Tuhan boleh melengkapi dan melindungi kami di rumah saat merayakan Paskah bersama keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa, Engkau tahu Tuhan bahwa di tengah-tengah bumi kami ini sedang ada virus corona. Kami ingin berdoa semoga Tuhan Yesus dapat selalu menjaga dan melindungi tenaga-tenaga medis, yaitu para dokter, suster, dan orang-orang yang membantu pasien yang terkena virus. Dan Tuhan tolong dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona juga. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga kami dan melindungi kami dan keluarga kami terjauh dari virus corona yang sedang melanda bumi ini. Dan Tuhan boleh menjaga kami untuk selalu menjaga kebersihan diri kami dan untuk selalu tetap di rumah. Tuhan,
boleh memberkati agar para dokter dapat menemukan antivirus sehingga virus ini dapat berlalu. Ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Kami tahu ya Bapa, Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu isi hati kami yang akan kami sampaikan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Sempurnakanlah dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam kecobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahan adik-adik, dan kita menyanyikan dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Persembahan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus atas persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk gereja kami dan pelayanan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta umatnya, siang dan malam dengan kasih mesra. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, jauhkanlah kami dari segala macam bahaya, dan sehatkanlah kami selalu Tuhan, baik itu dalam diri kami sendiri maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga adik-adik.